Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam beberapa tahun terakhir ini, seiring dengan meluasnya penggunaan smartphone atau yang sangat dikenal dengan nama handphone, pengakses jaringan media sosial semakin meningkat dan meluas. Menurut Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia, pengguna internet di Indonesia terus meningkat sangat tajam dan sangat pesat. Pada tahun 2014 misalnya, pengguna internet sebanyak lebih kurang 88 juta jiwa, atau lebih kurang 51,8% dari penduduk Indonesia saat itu. 10 tahun kemudian, tahun 2024, pengguna internet mencapai 221.560.000 pengguna dari seluruh populasi penduduk Indonesia yang tahun kemarin sebanyak 278 juta lebih. Ini menunjukkan bahwa melek teknologi informasi masyarakat Indonesia begitu tinggi dan terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Tingkat kemajuan teknologi informasi merupakan indikator dari karakteristik unggul peradaban manusia gelombang keempat, atau berada di generasi teknologi 5G. Hadirin rahimakumullah, begitu hebatnya kemajuan pengguna teknologi informasi ini di Indonesia, muncul berbagai pertanyaan. Apakah kemajuan ini sepenuhnya baik? Apakah menyisakan problem, baik itu di dalam penggunaan berbagai medsos yang perlu jalan keluar? Lalu nilai agama seperti apakah yang bisa dikontribusikan untuk mengurai berbagai problem, khususnya di dalam penggunaan medsos atau media sosial? Dalam perspektif agama, media sosial yang dalam bentuk softwarenya ataupun hardwarenya, yang softwarenya seperti YouTube, Instagram, X atau Twitter, Facebook, TikTok, dan yang paling memasyarakat adalah WhatsApp, dapat dipahami sebagai salah satu ruang publik dan sekaligus sebagai media yang dapat digunakan untuk berdakwah, untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar, di mana sesama muslim dapat saling berbagi kebaikan, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan saling mengingatkan di dalam kebaikan dan kebenaran serta kesabaran. Sebagaimana anjuran di dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya benar-benar mengalami kerugian kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, dan saling nasihat menasihati di dalam kebenaran dan nasihat menasihati di dalam kesabaran. Untuk itulah medsos kita gunakan. Kini media sosial sudah menjadi kebutuhan urgen manusia, khususnya masyarakat Indonesia yang gila dengan medsos. Karena media sosial mempunyai keunggulan
mempunyai manfaat yang boleh dikatakan tak terbatas bagi kita di era modern seperti sekarang ini. Ia sangat fleksibel, cepat, bahkan akurat, dan jangkauannya tak terbatas. Dahsyat pula nilai amal yang ditimbulkan oleh bermedsos itu, baik amal kebaikan ataupun amal keburukan. Maka bijaklah dalam penggunaannya. Kalau dulu ada istilah afatul lisan, bencana lisan, yaitu bencana manusia yang ditimbulkan oleh lisan manusia. Karena lisan manusia bisa celaka, karena lisan orang lain bisa merana, karena lisan manusia bisa masuk neraka. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya pengaruh daripada lisan. Tapi kini di era modern ada yang jauh lebih dahsyat daripada lisan. Apa itu? Jari-jari. Kejahatan jari-jari manusia, jari-jari yang lentik, ternyata lebih dahsyat daripada lisan. Alat yang kecil seperti HP dimainkan oleh jari-jari kita. Kalau dulu perbuatan ghibah, fitnah, namimah itu relatif terbatas, dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau kita menggibah harus berhadap-hadapan dengan lawan kita. Kalau kita mau fitnah di depan orang, di suatu tempat. Kini di era modern, orang melakukan kejahatan ghibah, fitnah, namimah tidak harus berhadap-hadapan. Bahkan di ruang yang terkunci, di dalam kamar sekalipun misalnya, yang kamar itu terkunci, manusia bisa melakukan maksiat dan munkarat di dalamnya. Inilah pengaruh teknologi pada masa kini. Hal ini pernah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya, al-muslimu man salimal muslimun min lisani wa yadih. Orang muslim sejati itu adalah orang yang selamat orang muslim yang lainnya dari lisan dan tangannya. Inilah tadi dua kejahatan, lisan, tangan. Ternyata sudah diprediksi 15 abad yang lalu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tidak mengumbar dan menggobral keburukan dan tidak mencelakakan sesama dan diri kita melalui bermedsos ria. Kita tak mungkin lagi menolak medsos, baik dalam bentuk hardware ataupun software, karena kalau kita menolaknya, kita akan menjadi manusia masa lalu. Kita akan tertinggal. Maka bagaimanakah kita menggunakannya secara bijak? Itu yang kita lakukan. Pertama, setiap semua amal termasuk bermedsos, teguhkan dan luruskan niatnya. Kita megang HP, apa niat kita penggunaannya itu? Yaitu niat semata-mata untuk kebaikan. Karena ini yang pertama dinilai oleh Allah, niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal tergantung niatnya, dan apa yang diperoleh manusia tergantung apa yang ia niatkan itu. Kemanapun kita melangkah, niat yang pertama. Yang kedua, kita komit menjadikan media sosial
sebagai alat untuk berbuat kebaikan dan ladang mengumpulkan pahala. Kita komit bermedsos itu untuk amar ma'ruf dan nahi munkar, karena kita tahu betapa dahsyatnya medsos itu. Sebatang pohon bisa dibuat menjadi berjuta-juta batang korek api. Tapi ingat, sebatang korek api bisa membakar berjuta-juta batang pohon. Ini bisa mengandung makna sebuah kebaikan, lalu kita share lewat medsos, dalam jangka 1 jam saja bisa menjadi berjuta-juta kebaikan dan akan kembali kepada kita. Sebaliknya, sebuah keburukan kita share lewat medsos, dalam relatif waktu 1 jam saja misalnya, bisa menjadi berjuta-juta keburukan dan bisa kembali keburukan itu kepada kita. Inilah betapa dahsyatnya alat yang kecil itu yang ada di genggaman kita. Maka bijaklah dalam menggunakannya. Yang ketiga, dalam bermedsos adalah kita selalu tabayun di dalam menerima berita. Tabayun, cek and recheck, mengecek akan kebenarannya. Jangan kita langsung ambil, apalagi kemudian kita share, kita sebarkan kembali. Tabayun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hei orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang yang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti kebenarannya. Ini perintah Al-Quran, supaya tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya, dan kamu menyesal setelah itu. Ini Al-Quran sudah mengingatkan kita agar menggunakan medsos itu ketika kita menerima berita, bertabayun, cek and recheck akan kebenarannya. Saat ini berseliweran berita, informasi yang membuat kadang-kadang kita juga bingung, sehingga kita harus berpihak kemana. Tabayunlah. Al-Quran sudah menginstruksikan adalah cek dan recheck, supaya tidak terjadi fitnah, tidak terjadi perbuatan buruk kita kepada salah satu pihak karena kita menerima berita dan kita langsung menerima dan mengiyakannya. Hal ini juga sudah dicontohkan oleh Allah. Yang namanya fitnah dan sebagainya, berita buruk, itu sudah ada sejak para nabi, para rasul terdahulu, termasuk Nabi Muhammad SAW, yaitu yang menimpa istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mendapatkan fitnah yang sangat keji, dan fitnah itu sangat keji sehingga Siti Aisyah sakit dibuatnya. Hal ini diinformasikan sebagaimana Al-Quran surat An-Nur ayat 11 sampai 20 tentang fitnah yang menimpa Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yang keempat dalam bermedsos adalah kita tidak menjadikan postingan kita sebagai sifat sombong, sikap sombong dan riya. Karena begitu mudahnya kita memposting berita, mengirimkan sesuatu lewat video, lewat foto, lewat kata-kata, lewat tulisan, maka semakin besar kemungkinan
kita untuk terjebak di dalam kesombongan dan ria. Padahal keduanya ini adalah sifat yang bisa merusak, menghancurkan amal kebaikan kita, sehingga amal kebaikan kita menjadi sia-sia. Sampai Imam Masjidil Haram mengatakan, orang Indonesia itu orang yang hobi selfie. Sampai sedang tawaf di Masjidil Haram, dia foto, lalu dikirimkan ke dalam grupnya. Sampai-sampai sedang sholat, dipoto dan dikirimkan. Apakah mungkin itu tidak ria? Boleh kita selfie dan berfoto ria, tapi ingat, jangan terjebak kepada kesombongan dan ria. Dan yang terakhir, hadirin rahimakumullah, di dalam bermedsos kita selalu membuat dan menjadikan agama sebagai filter. Menjadikan filter atau membuat filter di dalam diri kita agar tidak jatuh ke dalam perbuatan maksiat dan munkarat. Dan filter terbaik dalam segala hal adalah agama. Agama akan mengendalikan diri kita, dan agama akan membentuk mentalitas kita. Agama akan selalu kita menjadikan waskat di dalam diri kita, yaitu pengawasan melekat, bahwa Allah mengawasi kita. Tidak ada perbuatan sampai perbuatan hati, Allah senantiasa mengawasi kita, dan tanamkan itu sebagai waskat di dalam diri kita, sehingga filterisasi apa yang kita lakukan benar-benar dapat menyaring sesuatu yang mestinya tidak boleh kita lakukan, mestinya sesuatu yang tidak boleh kita berikan kepada orang lain. Bermedsos tidak hanya sekedar berbagi dan menyerap informasi, tetapi sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan oleh kita, dunia dan akhirat kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Inilah rambu-rambu yang harus kita lakukan di dalam bermedsos. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang Ia ridhai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatah innahu huwas samiul alim.